الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج البيهقي في الشعب dalam kitab Asy-Syu'ab بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال, beliau mengatakan, lamma nazalat, ketika telah turun ayat, dua ayat yang akan kita baca yang isinya teguran kepada umat Muhammad, kepada pendengar-pendengar firman-firman Allah, kemudian malah mereka tidak terkesan terheran-heran, apa ya benar ya berita-berita Quran yang barusan diberitakan itu, yang seharusnya mereka itu mendengar berita-berita cerita sebelum ayat ini mengenai kuasa Allah, keputusan Allah, pengaturan Allah, penghancuran Allah kepada orang-orang yang tidak taat. Seharusnya mereka itu terkesan dan menangis. Apa min hadzal hadithi, apakah dari berita ini, berita yang barusan diceritakan sebelum ayat ini, kalian lihat sendiri, ta'jabuna, kalian terheran-heran, semacam kurang percaya begitu, wa tadhakuna, dan kalian tertawa, wala tabkuna, dan kalian tidak menangis. Yang negur langsung Allah, dan orang-orang zaman itu adalah orang yang murni begitu paham dengan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, bahasa Arab terfasih. Maka menangislah ashabus sufati, para ashabus sufah, para sahabat yang mereka tinggal di pinggiran masjid untuk ngaji beberapa waktu kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, belajar agama di Madinah. Hatta jarat, sehingga mengalir dumu'uhum, mata mata mereka, ala hududihim, di atas pipi mereka. Falamma sami'a, maka ketika telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hissahum, suara mereka, baka ma'ahum, maka Nabi pun menangis bersama mereka. Fabakaina, maka kami pun menangis, dibukai, dengan sebab tangisan Nabi. Barunya ashabus sufanya nangis, nabinya pun nangis, maka sahabat yang lain yang lihat itu juga semuanya menangis. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar, tidak akan masuk api neraka, man, orang, baka, yang dia menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Semoga termasuk kita. Amin. Wala yadkhulul jannata, dan tidak akan masuk surga, musirun, orang yang terus-terusan ala ma'siyatin, atas kemaksiatan. Ini diantaranya yang dimaksud adalah orang itu kalau terus-terusan maksiat, orang itu kalau terus-terusan maksiat, hatinya gelap,
Akhirnya hidayah yang ada dalam hatinya minggat, akhirnya wafat tanpa membawa iman. Walaupun maksiat itu bukan kemurtatan, maksiat itu bukan kemurtatan. Maksiat itu bukan keluar dari Islam, tapi pengotoran hati yang di situ ada kalimah la ilaha illallah. Maka kalau orang itu maksiat terus menerus, akhirnya hatinya gelap sampai hidayah itu nggak punya tempat. Karena hidayah itu Nabi bersabda itu adalah cahaya. Nah, kalau semuanya gelap, cahayanya nggak kebagian tempat. An-nuru idza dakhalal qalba. Cahaya hidayah kalau sudah masuk di hati. Dinukilkan di kitabnya para ulama, kadang-kadang orang itu nggak ngerasa dosa ya. Saya ini bagus-bagus saja nggak ngerasa dosa. Termasuk dinukilkan kalau saya nggak salah di dalam kitab Al-Baijuri. Di antara tanda orang itu barusan buat dosa adalah kalau dia ketinggalan sholat jamaah. Coba suruh ngerenung orang yang ketinggalan sholat jamaah, itu sebelumnya dia telah buat kesalahan sampai Allah nggak sudi milih dia untuk sholat berjamaah. Kita kan dalam suasana pesantren, dalam suasana tarbiyah, apalagi dekat dengan masjid. Ini komplek yang terdekat dengan masjid itu terangkil. Orang tinggal di mahalah terangkil kemudian ketinggalan sholat jamaah, ini ada dosa. Ya direnungi masing-masing apa dosanya itu. Dunia itu memang untuk isinya untuk islah diri, untuk tobat dan sebagainya. Ya, walaupun begitu kalau orang itu punya dosa jangan putus asa. Karena di antara sifatnya Allah adalah Al-Ghaffar yang maha mengampuni. Maknanya akan selalu ada dari kalangan hambanya yang perlu diampuni, yang minta ampunan kepada Allah. Allah telah menyebutkan sifat-sifatnya, diantaranya adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang maha mengampuni. Ini akan selalu ada. Maka Nabi bersabda, mafhumnya, andaikan kalian tidak berbuat dosa, Allah akan datangkan satu kaum untuk berbuat dosa, kemudian Allah memaafkan mereka selepas mereka minta maaf, selepas mereka tobat. Bukan berarti hadis yang akan itu saja berarti saya perlu berbuat dosa biar apa itu ampunan Allah datang pada saya. Oh, bukan. Maksudnya supaya kita ini tidak berputus asa kalau kita berbuat dosa. Andaikan kita berbuat dosa, cepat-cepat ditaubati, karena dosa itu bisa menyebabkan narik dosa yang kedua, yang ketiga, akhirnya hati gelap sampai wafat nggak sempat tobat, bahkan bisa tanpa iman. Mengumpulkan antara harapan dan antara ketakutan, itulah puncaknya praktek iman. Karena isinya agama itu yang disampaikan dari Nabi adalah isinya pahala. Kamu buat ini pahala. Akhirnya kalau kita iman dengan isinya agama, Quran maupun hadis, maka kita dalam hati kita ada rojak, ada harapan. Di antara isinya adalah kalau melanggar siksanya ini, kalau melanggar siksanya ini. Akhirnya menimbulkan, kalau kita iman dengan ancaman-ancaman itu, menimbulkan rasa takut. Saya ini punya salah, saya ini punya kekurangan. Nah, memang iman itu prakteknya harus mengumpulkan antara khauf dan roja. Karena yang diimani itu ada yang memang itu kewajibannya untuk diharap-harap, dan ada yang diimani kewajibannya untuk ditakuti. Walau lam yudnibu, andaikan hamba-hamba Allah tidak berbuat dosa, raja Allah biqaumin, sungguh Allah akan mendatangkan satu kaum, yudnibuna, yang mereka melakukan dosa, fayaghfiru lahum, kemudian Allah akan mengampuni mereka. Allah Akbar.
Wa an Muslim bin Yasar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghrau raqat, tidak meluap ainun sebuah mata bimaiha dengan airnya. Ini tidak ada mata pun yang meluap darinya air mata, karena takut pada Allah. Illa haramallah, mesti Allah akan mengharamkan sa'ira dzalikal jasadi, yang masih tersisa dari jasad itu. Kalau arti mudahnya seluruh jasad itu. Di asli tahqiqnya itu sa'ir artinya adalah yang masih tersisa. Kok bisa Pak? Iya kan? Yang satu sudah disebutkan, yaitu mata dan air matanya, itu kan bagian dari jasad juga. Kemudian yang lain yang belum disebutkan ya hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, terus sampai ujung kukunya umpamanya. Maka sesuai illa harrama, mesti Allah akan mengharamkan sa'ira dzalikal jasadi, yang masih tersisa dari jasad itu selain mata, karena matanya sudah selamat kan, yang selain mata selamat semua. Alan nari, atas api neraka. Kalau pengen arti yang kurang tahqiq ya illa haramallah, mesti Allah akan mengharamkan sa'ira dzalikal jasadi, seluruh jasad tersebut, jasad yang matanya menangis karena takut pada Allah. Di sini nggak ada keterangan takut kepada Allah. Ya, al-hadits tufasiru ba'duhu ba'dha. Ini kan babnya, ini bab nangis karena takut pada Allah. Maka Hafidz Dimyati memahaminya keluar matanya ini bukan karena berambang atau apa. Ini keluar matanya ini karena takut pada Allah. Wala salat qatratun. Ada yang mengatakan igrau raqat itu apa itu enggak perlu sampai matanya netes, berkaca-kaca itu saja sudah masuk dalam igrau raqat. Enggak sempat sampai netes, apalagi kalau netes. Wala salat qatratun, dan tidak mengalir qatratun satu tetes pun dari mata tersebut. Ala khaddiha, atas pipinya. Ala khaddiha, atas pipinya mata, ya, maksudnya pipinya pemilik mata. Air matanya keluar sampai mengenai pipinya. Fayarhaku, maka menjadi kelihatan murung atau mengenai kemurungan, dzalikal wajah, muka yang terkena tetesan air mata karena takut pada Allah. Qatarun, perkara yang menyebabkan murung, wala dzillatun, dan juga tidak kehinaan. Ini maksudnya nanti pada hari kiamat muka-muka yang pernah kesentuh dengan air mata karena takut pada Allah, muka tersebut tidak akan kelihatan murung, tidak akan kelihatan hina. Mereka akan berseri-seri, wujuhu yauma idzi musfirah dhahikatum mustabsirah. Bukan seperti sifatnya orang-orang yang celaka. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allah walau anna bakian baka fi ummatin minal umam ruhimu. Andaikan sungguh ada seorang yang menangis, baka yang dia menangis fi umatin dalam sebuah umat, minal umami dari sekian banyak umat, rahimu, maka umat itu disayang oleh Allah dengan sebab ada seorang yang nangis tadi. Jadi kalau ada di kalangan satu umat ada satu orang nangis, nangisnya karena takut pada Allah, dengan sebab berkah dia seluruh umat itu dapat sayangnya Allah. Walau anna bagian baka fi ummatin minal umam rahim. Masya Allah. Wa ma min syai'in illa lahu miqdar wa mizanun illa dam'atah. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali
dia ini punya ukuran dan punya timbangan. Illa dam'ata, kecuali air mata. Jadi air mata itu begitu mahal harganya di sisi Allah, mata karena takut pada Allah akhirnya keluar air matanya karena takut. Itu malaikat pun nggak bisa menimbangnya dan nggak bisa ngukurnya, yang tahu ukurannya hanya Allah saja. Maksudnya gitu. Di antara artinya hadis yang barusan kita baca itu, wa ma min syai'in illa lahu miqdar. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia ini punya ukuran, bisa diukur. Wa mizanun, dan ada timbangannya. Illa dam'ata, kecuali ad-dam'ah al-ahdi dzikri. Illa dam'ah, kecuali air mata yang keluar karena takut pada Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya air mata yang keluar dari mata yang takut pada Allah, yudfa'u biha, akan dipadamkan biha dengan sebab air mata tadi, biharul minnam, biharul minnar, samudra dari api. Bukan bahrun, bihar, kumpulan laut, di samudra. Sekian banyak lautan api, dengan sebab tetesan air mata karena takut pada Allah tadi akan terpadamkan. Rawahul Baihaqi wa huwa mursal wa fi isnadihi rawin lam yusamma. Dalam syaratnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Wa rawahu ghairuhu, dan telah meriwayatkan hadis tadi selain Baihaqi anil Hasan Basri wa Khalid bin Ma'dan ghairu marfu'in, dalam kondisi tidak disandarkan pada Nabi. Tapi kalau artinya ini jelas ini marfu' hukmi. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل بلاد وبالاسم نرميهم من البعد بالشتى فأنت رجائي إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوة أدمرت وسم وأبكم ثم أعمي عدونا لي خمسة أطفي بها صلاة